Salam, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini saya mempunyai satu kesempatan untuk memberikan satu pendalaman Sekolah Sahabat Dewasa harian pelajaran ke-11 hari Kamis tanggal 10 September 2020 dengan judul Membagikan Kisah Tentang Yesus. Ayat intinya di sini akan saya sampaikan Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, di sini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, di mana Rasul Paulus itu telah mempraktekkan apa yang telah dialami di dalam kehidupan imannya, sehingga dia boleh menjadi teladan bagi kita semua umat Tuhan. Sesuatu yang layak untuk disaksikan, ini adalah mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, malah kita tunduk kepala untuk minta doa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, tolonglah pada saat ini kosongkan hati kami, fokuskan hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, sehingga kami layak menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kematian di kayu salib adalah kematian yang menyakitkan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntutan Kristus dan manusia lama yang berdosa disalibkan. Itu menyakitkan. Kadangkala menyakitkan untuk melepaskan keinginan dan kebiasaan seumur hidup, tetapi upahnya jauh lebih melebihi rasa sakit itu sendiri. Nah, apa artinya setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya setiap hari? Di sini dikatakan bahwa umat-umat Tuhan yang sudah mengenal Kristus selayaknya harus mampu atau mau meninggalkan manusia lamanya, sehingga umat-umat Tuhan itu bisa menjadi seperti Kristus. Dan meninggalkan manusia lama itu bukan gampang, tetapi sangat sulit, perlu pergumulan, perlu kesungguh-sungguhan hati, sehingga kita kita layak disebut umat-umat Tuhan bila mana kita bisa menyalibkan diri kita sebagaimana Rasul Paulus tadi. Kesaksian yang kuat yang memiliki dampak yang mengubah hidup pada orang lain berfokus pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, bukan pada apa yang telah kita korbankan baginya. Ini berpusat pada pengorbanannya, bukan pada apa yang kita sebut pengorbanan. Nah, dikatakan di sini bahwa kesaksian yang luar biasa yang memiliki dampak yang mengubah hidup pada orang lain berfokus pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, berfokus kepada kasih karunia Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Namun sejarah kekristenan dipenuhi dengan kisah-kisah tentang mereka yang harus berkorban. Kadang-kadang kita merasa sudah berkorban bagi Yesus, padahal sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya seonggok tanah yang dibentuk oleh Tuhan Yesus dan diberi napas oleh Tuhan Yesus. Maka kita selayaknya kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh meninggikan diri, dan kita tidak boleh meninggalkan apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Nah, apa kira-kira
kasih karunia Tuhan yang telah ditunjukkan di dalam pada dunia ini. Coba kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan Yesus datang ke dunia untuk menjadikan manusia supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan hidup. Di sini adalah kehidupan kekal bersama dengan Dia. Nah, maksud Yesus datang ke dunia yang pertama kali ini, salah satunya adalah menjadikan manusia supaya mempunyai hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Artinya bukan hidup sekarang kita di dunia ini, melainkan hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Dan yang kedua, kita boleh membaca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Dia memberi kuasa kepada umatnya bahwa kita semua bisa menjadi anak-anak Allah jika kita menuruti segala firman-Nya dan percaya kepadanya. Nah, bila mana kita sudah merasa menjadi umat Tuhan, kita harus percaya, menuruti segala firman-Nya, sehingga kasih karunia Tuhan mempunyai kuasa bahwa kita boleh disebut anak-anak Allah. Dan yang ketiga, di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus rindu untuk memberikan kedamaian kepada umatnya. Kedamaian sejati yang diberikan Yesus tidak seperti kedamaian yang diberikan dunia. Untuk itu janganlah kita gelisah dan merasa khawatir dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah berjanji akan memberikan kedamaian yang sejati dan yang lain daripada kedamaian yang diberikan oleh dunia ini. Kalau kita kembangkan semua ini gak akan selesai beberapa jam, namun biarlah sekilas untuk pelajaran sore hari ini, sehingga besok ketika dirangkum oleh pendeta kita bisa menambahkan dan menyempurnakan. Dan yang keempat masih ada. Dia dengan cara penderitaan, dihina, dipermalukan sampai kematian disalib, hanya untuk memberi pengampunan, membenarkan, menguduskan kita, dan penebusan kepada kita umat yang berdosa ini. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dia menderita, dia dihina, dia dipermalukan sampai kematian di kayu salib. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan karunia seperti ini, demi keselamatan kita orang berdosa, betapa mulia dan kasih-Nya buat kita semua. Maka apakah respon kita kepada pengorbanannya? Untuk merespon kasih karunia yang besar itu, apa yang harus kita buat? Mungkin ini bisa kita lakukan dalam waktu beberapa saat. Yang pertama, kita percaya dan melakukan segala apa yang difirmankan. Kita harus bisa meninggalkan manusia lama kita dalam hal apa? Bertarak dalam hal pikiran, makanan, perkataan, perbuatan, dan banyak pertarakan yang harus kita jalani bila mana kita merasa benar-benar mencintai dan mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus melakukan pelayanan dalam segala pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan ada rasa mengeluh, tidak ikhlas, dan sungguh-sungguh demi kemuliaannya. Luar biasa, banyak umat-umat Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dalam hatinya banyak mengeluh, banyak kecewa, banyak kesusahan, dan sepertinya kurang rela. Itulah hal yang harus kita pikirkan dan yang harus kita renungkan setiap langkah kehidupan iman kita. Yang terakhir, kita harus penuh dengan rasa syukur dalam segala keadaan, baik dalam hal yang besar ataupun hal yang kecil. Kita jangan sampai hanya bersyukur bila mana kita mendapatkan hal yang besar, yang enak, yang diberkati. Namun biarlah kita juga menghargai hal yang kecil, karena Tuhan sangat bersukacita bila mana kita pandai bersyukur apapun yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita.
Demikianlah sedikit dari ulasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan permasalahan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.